Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk mengunduh data di Inagio Portal serta mengolahnya dan melakukan proyeksi. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengakses website dengan kata kunci tanah air. Nah, di sini ada Ina Geoportal. Dan pastikan sebelum teman-teman lanjut ke step selanjutnya, teman-teman harus masuk atau sudah memiliki akun terlebih dahulu. Kalau misal teman-teman belum punya akun, maka sebaiknya teman-teman membuat akun terlebih dahulu dan berdasarkan eh, pengalaman yang pernah ada bahwa paling mudah adalah menggunakan domain Gmail sebagai dasar pembuatan akunnya. Nah, kebetulan karena saya udah punya akun, jadi kita login terlebih dahulu. Lalu setelah itu pilih unduh data. Di sini ada 4 data yang bisa diunduh di Inagio Portal. Ada peta tematik. Tematik sendiri berarti dia itu memiliki tema tertentu berdasarkan tujuan yang ingin mereka sampaikan. Jadi bisa jadi tata guna lahan, longsor, banjir, tergantung dengan informasi yang ingin disajikan si pembuat peta. Ada data BATNAS atau batas batimetri nasional. Terus ada data DEMNAS, ini merupakan data digital elevation model nasional, dan data RBI per wilayah atau rupa bumi Indonesia per wilayah kabupaten atau kota. Data DEMNAS sendiri ini merupakan data digital elevation model nasional, yang mana dia itu data digital elevation model yang sudah dikalibrasi agar lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia. Jadi kalau misal kita mau membuat sesuatu yang berdasarkan elevasi seperti kontur, slope, kita bisa menggunakan data digital elevation model ini. Untuk menurutnya kita tinggal klik unduh data aja, terus pilih daerah yang akan kita tuju. Nah, kebetulan ini kan terdiri dari kotak-kotak. Kalau terdiri dari kotak-kotak gini, semisal kotanya itu lebih gede dan memerlukan multiple grid, berarti kita harus mendownload banyak grid juga. Contohnya di Jember ini kan dari sini sampai sini. Otomatis dia butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi teman-teman harus mendownload 12 grid. Nah, tapi di sini saya kan hanya mencontohkan gimana caranya kita download satu grid aja terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Tinggal diklik aja, lalu unduh Demnas sekian. Nanti dia auto download. Dia di sini gedenya sekitar 50 MB-an. Dan dia 42,4 MB. Ini udah selesai, nanti tinggal kita olah menggunakan ArcGIS. Nah, step selanjutnya adalah mengunduh data RBI per wilayah atau rupa bumi Indonesia per wilayah. RBI ini dia batasnya adalah wilayah kabupaten atau kota. Jadi kalau semisal teman-teman mau ngambil kajian yang AOI-nya atau Area of Interest-nya adalah provinsi, maka teman-teman harus melakukan pengunduhan secara berkali-kali, setiap kabupaten atau kota sekali. Nah, ini adalah tampilan ketika masuk ke RBI-nya. Kalau semisal teman-teman mau mengunduh yang bagian wilayah Kabupaten Jember, ini kan Kabupaten Jember di sini, maka ini tinggal diklik aja,
nanti akan muncul seperti ini. Ada unduh 25K Jember, ada unduh 50K Jember. 25K ini berarti memiliki resolusi yang lebih baik dibandingkan 50K. Nah, biasanya daerah-daerah di luar Indonesia, di luar Pulau Jawa itu masih ada beberapa yang hanya menyediakan data dengan ketelitian 50K. Jadi kalau semisal ada dua pilihan seperti ini, maka pilihlah yang 25K. Jadi tinggal diklik aja. Jadi dia juga otomatis terunduh. Nah, ini karena saya udah mengunduh, jadi unduhannya nggak saya lanjutkan. Oke, setelah itu kita mulai bisa masuk ke ArcGIS-nya. Untuk masuk ke ArcGIS-nya ini, kita harus tahu terlebih dahulu letak dari file tempat kita menyimpan, atau kalian teman-teman bikin dulu file penyimpanannya supaya teman-teman itu mudah untuk mengaksesnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke katalog, terus silakan teman-teman buat direktorinya di salah satu tempat di sini supaya dia itu bisa lebih rapi dan tertata. Sorry agak lemot. Jadi contoh semisal di sini saya masukkan di sini aja kali ya. Di project ini saya bikin new folder tutorial ArcGIS. Ini di sini kita plus, yang masih kosong, kita new file geodatabase. Kita name tutorial ArcGIS. Jadi nanti kalau semisal teman-teman, jadi setiap kali pengolahan di ArcGIS itu harus disimpan, ada outputnya, sehingga biar teman-teman nggak nyari-nyari terus, maka teman-teman bisa buat geodatabase-nya terlebih dahulu supaya nanti tersimpan jadi satu file. Nah, seperti ini, hal yang selanjutnya bisa teman-teman lakukan adalah memanggil datanya. Kebetulan data demasnya tadi udah saya pindah di D, ini di sini. Tinggal diklik aja. Ini udah punya referensi. Saya contohkan yang belum punya referensi. Ini. Yang ini belum punya referensi. Yang 1607. Kalau dia udah punya referensi, kebetulan ini udah saya reference tadi malam, dia tidak akan ada masalah. Tapi ketika dia belum punya referensi, yang tadi 1607, dia akan muncul seperti ini. Ini berarti dia itu belum direferensikan atau diproyeksikan dengan benar. Ini teman-teman klik yes aja. Nah, non special reference. Nah, ini kalau misalnya dia lokasinya nggak kelihatan di sini, zoom ke layar. Setelah itu, hal yang harus kita lakukan berikutnya adalah melakukan proyeksi terlebih dahulu. Jadi, proyeksi adalah proses
mengkonversi dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Jadi di sini biasanya data awal ketika kita baru download itu masih punya koordinat geografik, atau kalau misalnya referensinya itu masih bumi yang berbentuk bulat, contohnya di globe. Kalau semisal kita ingin kita analisis atau melakukan pemetaan, kita harus proyeksi dahulu ke media yang datar atau kertas datar. Jadi kalau kita bikin peta itu kan di atas kertas itu kan datar. Itu harus memiliki sistem koordinat yang berbeda. Maka kita harus memproyeksikan dari yang bentuknya bulat seperti globe ke datar seperti kertas, baru bisa kita olah. Nah, caranya karena ini kita belum ada referensinya, maka kita harus define terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan data management di sini, di Arc Toolbox. Ini kalau semisalnya teman-teman udah hafal tempatnya. Tapi kalau semisal teman-teman belum hafal tempatnya, kita bisa menggunakan search. Kalau search ini belum keluar, teman-teman bisa klik di sini. Ini mana search di sini. Dia keluar seperti ini. Ini dengan kata kunci project, kita cari define projection. Di sini ada define projection-nya coverage, ada define projection-nya data management. Nah, silakan dicoba-coba. Kalau saya ini pakai yang define projection di data management. Kita input dulu feature class-nya. Nah, bisa dilihat di sini sistem koordinatnya masih unknown. Sedangkan yang semalam udah saya coba, ini juga unknown ternyata. Seharusnya yang ini udah punya karena kemarin udah saya proyeksikan. Jadi ini dia kan masih unknown. Kita definisikan dahulu bahwa awal ini kan selalu kita punyanya geografik sebelum kita project, bukan define project ya. Project itu pasti dia geografik. Maka ini kita beritahu dulu bahwa oh dia awalnya pasti geografik. Geografik ini kita klik, lalu kita pilih world, lalu di WGS 1984. Kenapa kita pakai ini, settingan ini? Ini udah settingan dari sononya, udah kesepakatan dari sononya. Klik OK, lalu ini oke, kita tunggu sampai dia komplit. Kalau udah komplit seperti ini, maka dia udah beres. Ini bisa dicek, kalau misalnya kita define projection lagi, ini kita masukkan. Tuh, dia GCS WGS 1984, berarti dia ini udah memiliki referensi. Lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan project. Nah, project ini ada beberapa nih, ada project pakai coverage, project raster, dan lain sebagainya. Ada project data management, ini teman-teman bisa trial and error, mana yang works, mana yang enggak. Kalau di saya yang works adalah yang project raster di data management. Karena si file ini adalah file raster. Di sini tinggal kita proyeksikan aja yang tadi kita udah define terlebih dahulu ke sini. Kita pilih tempat penyimpanannya karena kita tadi udah membuat geodatabase. Maka kita pilih save di sini. Namanya DEM 1607. Kita save. Lalu output koordinat sistemnya ini harus kita cari terlebih dahulu. Kita itu daerah apa sih? Dengan kata kunci UTM Indonesia. Kita lihat di sini. Kita itu daerahnya di Jember. Jember itu sekitar sini. Itu berarti dia 49S. S ini berarti South, N itu North. Jadi kalau misal di atas garis khatulistiwa dia itu North, kalau di bawah garis khatulistiwa dia itu South. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengambil daerah di Jawa Timur sampai Jawa Tengah, ini pakai 49S. Terus kalau semisal mau daerah Jakarta nih, berarti teman-teman harus pakai 48S. Ini harus disesuaikan di sini. Karena kita pakai Jember, maka pilihnya adalah 49S.
Maka di sini kita pilih yang projected. Tadi kan geografik. Geografik ini masih referensinya bola. Kalau projected itu berarti dia udah diproyeksikan. Nah, ada banyak sistem proyeksi yang diopsikan di sini. Kita pilihnya UTM. WGS 1984. Nah, ini ada pilihan Northern Hemisphere atau Southern Hemisphere. Karena kita ada di bagian bawah khatulistiwa, maka kita pilihnya adalah Southern Hemisphere. Tadi udah kita lihat bahwa kita 49S, karena kita pakai Jember, maka ini juga pilih 49S. Nanti berdasarkan itu tadi kan akan beda nih kalau sebenarnya teman-teman pakai Jember atau pakai Banyuwangi. Karena Banyuwangi itu kalau nggak salah ini, yang ujung nih udah masuk 50S. 49S, kita klik OK. Setelah itu, klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai dia komplit. Dan dia kalau saya udah keluar seperti ini, berarti dia udah terproyeksi. Ini tinggal diklik kanan aja, Properties. Tuh. Dia udah di WGS 1984 UTM Zone 49S. Kalau yang ini, tuh masih GCS WGS 1984. Kalau misalnya spasial reference-nya ini udah benar, berarti ya kita sudah berhasil melakukan proyeksi dari yang tadinya nggak ada referensinya ke geografik terlebih dahulu, lalu setelah geografik kita proyeksikan ke UTM di zona 49S. Oke, demikian tutorial hari ini. Nanti kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.